Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan bersama orasi ilmiah oleh Bapak Dr. Dadang Safarudin, SEME, dengan tema Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Objek Wisata Situ Bageni dalam Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Garut. Dan beliau merupakan akademisi di bidang marketing yang merupakan dosen tetap STIE Yasa Anggana dan salah satu pimpinan STIE Yasa Anggana. Yang kami hormati Bapak Dr. Dadang Safarudin, SEME. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Yang saya hormati dan orang tua kita sekalian, pendiri STIE Yasa Anggana, sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Yasa Anggana, Bapak Haji Slamet Tanu. Yang saya hormati Ketua STIE Yasa Anggana beserta rekan pimpinan, para dosen, para staf dan seluruh sivitas akademika STIE Yasa Anggana. Juga yang kami hormati para orang tua wisudawan yang sudah hadir sejak 6:30 pagi tadi, Pak. Terima kasih. Dan yang kami banggakan seluruh wisudawan yang hadir dan mengikuti acara sidang Senat Terbuka tahun akademik 2023-2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita dapat menghadiri acara wisuda ke-13 tahun akademik 2023-2024 dalam keadaan sehat. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat, sekali lagi selamat kepada para wisudawan. Semoga wisuda kali ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri menuju awal fase kehidupan baru. Karena dunia hari ini mengalami perubahan yang begitu sangat cepat, nyaris kita pun agak kesulitan untuk mengikuti perkembangan dan perubahan itu. Di era industri 4.0 dan society 5.0 yang mengalami perubahan yang sangat cepat sekali, di samping para wisudawan juga merupakan bagian dari sejarah dan pelaku yang memang mengalami perubahan itu ditambah dengan pasca pandemi atau COVID yang melanda di awal tahun 2020 pada saat kalian mau masuk ke semester 2 pada waktu itu ya. Tidak, hampir setengah perjalanan kuliah Anda dilakukan pada saat pandemi. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah. Orasi ilmiah ini saya ambil dari hasil riset yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 4 tahun, Pak. Jadi saya lakukan dari tahun 2019 sampai 2023 akhir. Karena pada saat itu memang penelitian yang saya lakukan itu terhambat oleh situasi pandemi gitu ya. Jadi memang cukup memakan waktu yang cukup lama. Adapun saya mengambil tema salah satu yang memang pada saat itu cukup mendapat perhatian yang cukup besar baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, yaitu pengembangan objek wisata berbasis alam, khususnya berbasis danau, dan salah satunya Garut yang mendapat perhatian cukup serius, yaitu kawasan Situ Bagendit pada waktu itu. Jadi riset yang saya lakukan itu mengambil topik tentang integrated marketing communication, Pak. Jadi bagaimana pemasaran itu bisa mendongkrak satu kawasan wisata, karena berdasarkan undang-undang tentang kepariwisataan itu salah satu aktivitas pembangunan kepariwisataan itu ya pembangunan di bidang pemasaran. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah ini.
Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi geografis dan alam Indonesia begitu sangat besar dan melimpah dan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi sumber penghasil devisa negara. Potensi yang besar itu tentunya diantaranya adalah kondisi alam yang memiliki karakteristik yang unik yang tidak dimiliki oleh negara lain. Keunikan sumber daya alam tersebut tentunya harus dikelola dan dikembangkan menjadi sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara itulah yang nantinya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam selain energi fosil yang besar dan melimpah ruah di Indonesia adalah potensi keindahan alam yang natural yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang turun-temurun ada dan senantiasa dipertahankan. Tentunya kalau pengelolaan potensi sumber daya alam ini dilakukan dengan baik akan memberikan impact yang sangat luas karena dapat menggerakkan tumbuh kembangnya potensi-potensi lain yang pada akhirnya bisa mendorong mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pengelolaan keindahan alam yang natural tersebut perlu dikembangkan melalui sebuah konsep dan kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan karena pembangunan pariwisata ini akan dipersepsikan sebagai satu penghasil devisa yang cukup besar yang pada prinsipnya diperuntukkan untuk sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisataan untuk memperkuat persatuan bangsa, penghapusan kemiskinan, pembangunan berkesinambungan, termasuk pelestarian budaya, pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan ekonomi dan industri, dan pengembangan teknologi. Pariwisata adalah salah satu tumpuan utama perekonomian nasional bangsa Indonesia. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian atau terhadap pendapatan domestik bruto nasional Indonesia itu sebesar 5%. Sedangkan dalam penyerapan tenaga kerja, baik tenaga kerja langsung, tidak langsung maupun turunannya, sebanyak 12 juta tenaga kerja. Jumlah penerimaan devisa negara itu hampir 205 triliun atau sebesar 112,66% dari target yang ditetapkan 182 triliun. Saya kutip dari laporan kinerja Kemenpera tahun 2018. Nah, angka tersebut tentunya memperlihatkan bahwa kontribusi pariwisata masih kecil apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya seperti Thailand maupun Malaysia yang kontribusi sektornya cukup besar. Objek wisata maupun destinasi wisata yang dibangun dan kawasan-kawasan strategis nasional Indonesia di sektor pariwisata ini begitu sangat besar, namun sepertinya hal ini belum dilakukan secara optimal, khususnya bagaimana mengemas dan mengkomunikasikan potensi yang ada ke pasar yang lebih luas. Kontribusi sektor pariwisata Indonesia itu memberikan sumbangan kira-kira 4-5% dari total perekonomian, seperti dikutip dari Kompas tahun 2020. Nah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata menargetkan di tahun 2019 maupun di tahun 2020 yang pada saat itu memang belum terjadi pandemi, Pak, bisa mencapai 8% dari PDB nasional. Sebuah target yang memang cukup ambisius untuk bisa mengimplementasikan bahwa dalam waktu mendatang wisatawan itu akan datang ke Indonesia sekitar 20 juta bahkan 2 kali lipat dari yang terjadi saat itu. Untuk mencapai target itu tentunya pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah harus berfokus pada perbaikan berkelanjutan bagaimana meningkatkan kualitas yang memang fenomena terjadinya itu berkaitan dengan kualitas infrastruktur termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, akses kesehatan, juga meningkatkan berbagai program-program pemasaran seperti yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan. Demikian pula halnya yang terjadi di Kabupaten Garut. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik bahwa jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata di Kabupaten Garut itu selama periode 2017 sampai dengan 2019 itu cukup mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Bahkan pada tahun 2017 total kunjungan wisata Nusantara ke objek wisata yang ada di Kabupaten Garut itu hampir 1.650.000 wisatawan. 2018 juga mengalami kenaikan, termasuk di tahun 2019 hampir 2.850 orang wisatawan. Data tersebut memang sedikit berfluktuatif, apalagi pada saat akhir tahun 2020 yang hampir mengalami titik di bawah 1% kunjungan wisata itu karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Daya tarik wisata di Kabupaten Garut juga sangat beragam, seperti wisata alam, wisata budaya, juga wisata buatan, selain bermunculan wisata-wisata baru, baik yang dikelola oleh
pemerintah maupun oleh pemerintah desa hari ini yang sedang memang tumbuh dan berkembang, juga objek-objek wisata yang dikelola oleh Freepad gitu, oleh masyarakat secara umum. Kondisi wisata di Kabupaten Garut memang secara faktual kita bisa melihat bahwa jumlah wisatawan ke objek wisata yang pada tahun 2017 tercatat hampir tadi 1.650.000 orang itu, dari tahun 2018 juga mengalami penurunan, 2019 kenaikan, kemudian di tahun 2020 itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mengembangkan wisata di Kabupaten Garut itu salah satunya adalah melalui program pemasaran pariwisata yang memanfaatkan berbagai saluran pemasaran. Dalam hal ini, dinas instansi terkait yang mengelola secara langsung adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut juga memang sudah melakukan berbagai kegiatan pemasaran dalam bentuk promosi pariwisata dengan menggunakan berbagai strategi seperti misalnya membangun portal Pesona Garut yang merupakan portal resmi milik Dinas Pariwisata berdasarkan informasi di halaman Visit Garut. Kab.go.id juga sudah terlihat nampak informasi tersebut hadir. Nah, kemudian bahwa dari sekian banyak objek wisata di Kabupaten Garut itu, salah satu objek wisata yang memiliki keunikan berbasis potensi alam adalah wisata alam danau. Dalam hal ini wisata alam danau itu adalah Situbagenit. Potensi alam danau yang seharusnya dikembangkan, akan tetapi saat ini belum sebanding dengan harapan semua pihak untuk menjadikan Situbagenit menjadi tujuan wisata nasional. Walaupun demikian, upaya memang sudah terus dilakukan melalui pembuatan berbagai kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Kawasan Situbagenit ini cukup mendapat perhatian yang cukup besar, seperti yang disampaikan saya tadi di awal, bahwa perhatian tersebut tertuang dan diwujudkan dalam konsep revitalisasi kawasan objek wisata Situbagenit menjadi kawasan wisata berbasis ekowisata. Perhatian tersebut pada tahun 2020, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan anggaran lebih dari 104 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan fisik Situbagenit menjadi kawasan destinasi wisata utama di Provinsi Jawa Barat. Pada dasarnya pariwisata di Kabupaten Garut termasuk Situbagenit mengandalkan keunikan, kekhasan, kelokalan, dan keaslian alam serta budaya yang tumbuh dalam masyarakat Kabupaten Garut itu sendiri. Sebagaimana visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Garut, bahwa terwujudnya daerah Kabupaten Garut sebagai destinasi pariwisata unggulan di Jawa Barat berbasis alam, didukung budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan menuju masyarakat takwa, maju, dan sejahtera. Visi pariwisata Kabupaten Garut tersebut cukup realistis, mengingat potensi besar yang dimiliki seperti sumber daya alam, budaya lokal, serta religi yang cukup kuat, dan potensi tersebut perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 adalah bertujuan untuk pengembangan sistem pemasaran yang terpadu sinergis dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, badan promosi pariwisata, akademisi, usaha pariwisata, masyarakat, dan media. Kebijakan dan strategi yang sudah dibuat tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan. Berdasarkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut juga pada tahun 2019-2024 berkaitan pengembangan kepariwisataan termasuk objek wisata Situbagenit menghadapi berbagai permasalahan seperti masih belum optimalnya dukungan infrastruktur, kurangnya pemahaman sumber daya manusia di bidang pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan Sabta Pesona Wisata, serta kurangnya kesiapan destinasi pariwisata itu sendiri yang belum merata dari aspek manajemen atraksi, amnesti, maupun aksesibilitas. Merujuk pada berbagai fenomena yang terkait dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut, ditemukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Garut meningkat, tetapi kontribusi di sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah juga masih belum optimal, masih di bawah 1%.
Hasil penelitian yang saya lakukan ditemukan bahwa Kabupaten Garut ini merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki sumber daya alam yang unik untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata dan berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, berdasarkan informasi dan metodologi yang saya gunakan, yaitu metodologi dengan pendekatan kualitatif, diperoleh dari berbagai informan terkait dengan berbagai fenomena yang terjadi dan proposisi-proposisi yang telah disusun, maka hal yang penting yang harus dilakukan dalam menentukan dan menyusun strategi berbasis ilmu pengetahuan dalam hal ini berdasarkan informasi data-data yang telah diperoleh dari informan. Analisis yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan SWOT analisis dengan model metrik internal eksternal yang dikembangkan dari model General Electric. Dalam hal ini juga menggunakan pendekatan internal faktor analisis strategik, kemudian internal faktor analisis strategik metrik maupun diagram SWOT. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kondisi pariwisata di Kabupaten Garut berada pada kuadran 3. Kuadran 3 itu artinya situasi yang dihadapi dalam pengelolaan khususnya Situ Bagenit pada saat itu Pak, di 2023 maupun hari ini dihadapkan pada situasi yang sangat tidak menguntungkan, menghadapi berbagai ancaman eksternal maupun kelemahan di internal, tetapi pada saat yang bersamaan juga menghadapi peluang dan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Observasi dan wawancara yang dilakukan untuk memperkuat pembahasan hasil penelitian ini juga dilakukan. Pada hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa kondisi empiris pariwisata Kabupaten Garut menunjukkan adanya perkembangan yang masih berfokus pada pembangunan destinasi wisata secara fisik, termasuk di Situ Bagenit. Dinas Pariwisata Kabupaten Garut dalam hal ini selaku pengelola senantiasa terus mengembangkan juga melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang merujuk pada Undang-Undang tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepariwisataan. Oleh karena itu, dapat kami simpulkan bahwa pertama, pengembangan pariwisata, upaya pengembangan pariwisata melalui pembangunan penerapan pilar pembangunan kepariwisataan secara seimbang tentunya akan berdampak pada objek wisata lain termasuk Situ Bagenit yang berorientasi pada peningkatan target jumlah wisatawan, menjaga kearifan lokal yang merupakan daya tarik yang unik. Daya tarik yang unik perlu dikembangkan melalui penguatan konsep sebagaimana pendapat Cover tahun 1995 tentang daya tarik suatu objek wisata melalui pendekatan metode 4A atau 4A, yaitu daya tarik, fasilitas pendukung, aksesibilitas, dan pelayanan tambahan. Secara lebih konkret dan operasional, rekomendasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengembangan pariwisata adalah yang pertama, program optimalisasi dan keseimbangan pembangunan kepariwisataan dimulai dari destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan dengan mengikuti perkembangan dinamika persaingan di sektor kepariwisataan. Yang kedua, program penguatan daya tarik objek wisata, yaitu adanya atraksi, yaitu yang menjadi daya tarik utama, kemudian amenity, fasilitas pendukung, aksesibilitas, dan pelayanan tambahan harus dilakukan secara terarah, terukur, terjadwal, dan berkelanjutan. Program yang ketiga, program peningkatan sinergitas dan kerjasama dengan semua pihak terkait dengan pengembangan pariwisata di sektor pariwisata akan sangat berhubungan dengan sektor-sektor lainnya. Yang kedua, terkait dengan strategi komunikasi pemasaran objek wisata Situ Bagenit, agar tercipta satu konsep yang efektif dan tepat sasaran, maka pesan yang disampaikan haruslah berfokus dan menerapkan fungsi daripada strategi komunikasi itu sendiri ke dalam berbagai program bauran promosi lainnya. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan pembenahan agar tercipta satu strategi komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien melalui pertama, program penyusunan dokumen strategi komunikasi pemasaran terpadu yang mengarah pada segmen target pasar wisatawan yang lebih realistis, yaitu pasar wisatawan lokal, sehingga pesan dan konten yang disampaikan akan menjadi lebih mudah dipahami. Yang kedua, program penguatan media komunikasi pemasaran berbasis pemanfaatan teknologi digital dan memanfaatkan media sosial
melalui kolaborasi kegiatan promosi pariwisata. Yang ketiga, program penguatan dan penerapan fungsi strategi komunikasi pemasaran dalam setiap kegiatan promosi yang dilakukan. Kendala-kendala yang dihadapi. Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam menerapkan strategi komunikasi pemasaran terpadu objek wisata Situ Bagendit ini, maka pertama, meningkatkan komitmen dan konsistensi dalam mengevaluasi serta mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah ada melalui program pemasaran yang lebih terarah sesuai dengan segmen dan target pasar yang akan dituju. Perlu keseimbangan pembangunan kawasan wisata yang dilakukan selaras dan berkelanjutan, memprioritaskan perbaikan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, pelibatan berbagai pihak untuk meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi saat ini, mensinergikan berbagai acara wisata yang terjadwal dan terprogram dalam kalender wisata baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk meminimalisir anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut. Langkah-langkah dalam mengembangkan strategi komunikasi pemasaran ini perlu dilakukan agar dapat menghasilkan satu strategi yang terarah dan terukur dengan memperbaiki berbagai situasi yang terjadi saat ini, baik permasalahan dan kelemahan di lingkungan internal maupun hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi yang datangnya dari internal. Seperti misalnya program penyusunan dokumen pariwisata yang di dalamnya memuat strategi komunikasi pemasaran terpadu dengan key performance indikator yang lebih realistis agar tercipta efektivitas dan efisiensi program yang berfokus pada keunikan objek wisata itu sendiri. Program optimalisasi penguatan lembaga kepariwisataan juga perlu dilakukan seperti Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai mitra utama Dinas Pariwisata dalam kegiatan promosi pariwisata. Penguatan kerjasama dan kolaborasi juga perlu dilakukan dengan para penggiat media sosial untuk mengatasi minimnya kuantitas maupun kualitas sumber daya pengelola dan minimnya kreativitas maupun inovasi dalam menciptakan strategi komunikasi pemasaran terpadu. Demikian yang dapat saya sampaikan, dengan harapan semoga pemerintah daerah Kabupaten Garut dapat merespon dengan baik berbagai upaya dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Garut yang saat ini memang sudah dilakukan dengan melalui pendekatan pentahelik, tetapi karena saat ini persaingan di bidang pariwisata semakin tinggi, maka pemerintah daerah Kabupaten Garut harus segera mengadaptasikan melalui pendekatan konsep yang lebih realistis yang sudah mulai bergeser dari konsep pentahelik dengan mengoptimalkan peningkatan kerjasama dan sinergitas program kemitraan pariwisata melalui pendekatan konsep N-Helik. Jadi pendekatan konsep N-Helik itu sudah seharusnya dilakukan melalui pelibatan pemerintah, pelaku usaha, komunitas, media, akademisi, ya, termasuk enabler, bahkan akselerator hingga lembaga keuangan. Bukan lagi pendekatan pentahelik dan secara konsisten mengimplementasikan Destination Management Organization atau DMO yang mengadopsi dari konsep United Nations World Tourism Organization yang pada akhirnya apabila kita mampu beradaptasi dengan situasi seperti itu, apa yang menjadi tujuan pariwisata dapat tercapai, yaitu pembangunan yang akan berdampak terhadap tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dadang Safarudin SEME yang telah menyampaikan orasi ilmiahnya.